Ini yang akan terjadi kalau kalian menetapkan atau menentukan margin atau keuntungan di bisnis kalian terlalu tipis. Nah, yang pasti kalian akan sangat kesulitan untuk bisa mengembangkan bisnis. Karena kalau kita mau mengembangkan bisnis, kita pastinya butuh dibarengi sama tim-tim yang kompetensinya lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Skillnya lebih mantap lagi daripada sebelumnya. Nah, untuk kita bisa menumbuhkan kompetensi tim kita, membuat mereka jadi lebih mantap lagi, itu pasti butuh mentor, butuh kelas-kelas yang lain, butuh di training, butuh di coaching dan lain sebagainya. Dan semua itu pastinya membutuhkan biaya, dan biasanya biayanya tidak murah pastinya, teman-teman. Nah, terus mungkin kalau kita mau punya opsi yang lain, misalnya kita mau hire orang yang sudah jadi dari luar, kompetensinya sudah mumpuni untuk bisnis kita yang dikembangkan, mau di scale up ini, itu pasti gajinya beda lagi. Gajinya lebih tinggi pastinya, teman-teman. Dan untuk bisa membayar orang yang seperti itu pasti biaya lagi. Biaya lagi. Nah, kalau marginnya tipis, gimana bisa membayar orang yang skillnya lebih bagus? Pasti susah, teman-teman. Nah, jadi apapun yang mau kita kembangkan semuanya butuh biaya. Jadi kalau teman-teman memasang margin yang terlalu kecil, itu akan sangat susah pastinya. Nah, makanya tentukan marginnya sesuai perhitungan atau proyeksi kalian ke depannya. Tidak bisa dengan ikut apa yang sudah berlalu historical sebelumnya, dari tahun ke tahun harganya segitu-gitu aja, keuntungannya segitu-gitu aja, susah pastinya. Nah, mungkin juga kalian akan mikir, bagaimana saya bisa meningkatkan keuntungan atau meningkatkan margin. Mungkin kalian akan mikir, untuk bisa meningkatkan margin itu kalian harus menaikkan harga. Iya, betul, itu adalah salah satu caranya. Cuman tidak selamanya margin itu atau profit itu bisa meningkat dengan cara menaikkan harga jual. Bisa juga dengan cara menekan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan jasa atau produk itu, atau HPP-nya lah kita tekan. Nah, HPP kita tekan mungkin, tapi kualitas tetap kita jaga. Atau mungkin biaya-biaya yang tidak dibutuhkan di kantor kita tekan, biar listrik, air, dan lain sebagainya. Atau mungkin ya HPP tetap harga kita naikkan, tapi dengan syarat value-nya atau kualitasnya juga meningkat. Seperti itu, teman-teman. Jadi masih banyak cara untuk bisa meningkatkan margin seperti itu. Meningkatkan profit juga bisa seperti itu. Asal kita tahu caranya. Dan semua yang sudah kita tahu caranya pasti akan jadi lebih mudah. Cuman masalahnya tidak semua kita, teman-teman UKM itu mau belajar. Banyak yang diajak belajar, mindsetnya selalu biaya lagi, waktu lagi, habis lagi. Kalau saya ikutan belajar, nanti siapa yang jaga toko, nanti siapa yang ke pasar. Nah, itu mungkin bagi kalian adalah satu bentuk efisiensi. Tapi mindsetnya salah, teman-teman. Kalau kita mau efisien di bagian situ misalnya, sampai kapan kalian tidak mau berkorban untuk bisnis kalian ke depannya? Nah, karena kalian mikirnya efisiensi, akhirnya tahun ke tahun berlalu, bisnisnya gitu-gitu aja. Iya kan, pastinya. Karena kalian tidak mau menghabiskan waktu untuk belajar, karena kalian tidak mau mengeluarkan uang untuk belajar, karena alasan efisiensi, pemborosan, dan lain sebagainya. Ternyata lebih rugi kita menghabiskan waktu bertahun-tahun, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Bisnis tidak bertumbuh, tim tidak bertumbuh, hidup kita juga segitu-gitu aja. Sampai kapan, teman-teman? Semoga konten ini bisa membuka pikiran kalian dan kita semua, dan kita mau berusaha untuk lebih baik lagi dengan belajar dan menginvestasikan harta, energi, dan waktu kita.